Mas, ini apa mas? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, nggak ada tangannya mas. Rambutnya jauh banget mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Family Laslos. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan saya Fani Ramadhani. Dan seperti biasa saya ditemani sama Mas Woto sebagai kameramen. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di satu lokasi. Dan sebelumnya saya pernah datang ke sini, tapi waktu itu sama siapa ya? Apa ya? Lupa nih sama siapa ya aku ya. Saya juga nggak tahu. Oh, sama Mas Sevi. Sama Iya, Mas kayaknya. sama Mas Sevi kayaknya loh. Saya pernah datang ke sini dan saya banyak juga menjumpai sosok di sini, Mas. Dan malam hari ini saya mendatangi tempat ini lagi karena apa? Karena saya mendapatkan informasi dari warga ada satu anak yang tenggelam karena lihat sesuatu di dalam air, mas. Jadi dia penasaran, diambillah barang itu. Ternyata itu adalah makhluk gaib yang ada di situ, mas. Jadi nipuin lah ya, si anak kecil itu ke bawah arus, ditarik kakinya, terus sekitar 10 menit udah ngambang, mas. Jadi itu anak kecil ya, paling umur berapa sih ya, 7-8 tahunan lah. Dan di sini saya bukan mengungkit masa lalu atau gimana, intinya saya mau cari tahu aja sosok apa sih yang menyebabkan tenggelamnya anak itu, mas. Mitos katanya irigasi ini sudah ada sejak Belanda ya, mas ya. Jadi dibangun sama Belanda, jadi mungkin banyak makhluk-makhluk yang berserakan di sini, mas. Jadi mau nggak mau nanti Mas Woto harus siap ya, mas ya. Takut diganggu nanti, mas. Iya, Kalau ada gangguan bilang aja ke aku ya. Iya, Gimana, kamu udah siap? Siap. Udah dibawa payung dan lain-lain? Udah, Mbak Fani. Udah ya. Udah. Lagi ngapain sih, mas? Ngapa-ngapain, Mbak Fani? Kita langsung jalan aja ya, mas ya. Iya, Mbak Fani. Teman-teman bantu doa semoga penelusuran malam hari ini berjalan lancar sampai akhir, nggak ada halangan apapun. Ayo mas, press. Apa, Mbak Fani? Kamu gila, ngampas ya mas? Apa? Ngampas? Mbak Fani kali. Enggak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya liroh ya likubur ya likutan. Aduh, Mbak Fani. Mawujud. Aduh, Kenapa mas? nabrak angin. Ya, tertawa tuh. Tertawa tuh. Tuh. Iya. Assalamualaikum ya liroh. Bukan maksudku mengganggu. Di sini saya hanya melakukan penelusuran. Jadi buat kalian terganggu saya mohon maaf. Silahkan yang mau mawujud, silahkan mawujud. Aku tahu jumlah kamu dan teman-temanmu banyak di sini. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa motor milik warga, teman-teman. Itu tuh, mungkin ada orang yang cari ikan di tempat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kucing. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa nyala ya, Mbak Fani? Namanya juga mata kucing, mas. Ya benar, saya pernah datang ke sini sama Mas Sevi waktu itu. Masih menyala di Mbak Fani. Biarin mas. Bismillah. Iya, menghadang kita, Mbak Fani. Tuh, mawujud, keluarkan wujud aslimu. Jangan ganggu orang-orang yang ada di sini. Ini bukan panggonanmu. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Cek bawah airnya, mas. Airnya, mas. Cek, mas. Nggak berani kalau ke bawah air. Maksudnya Mbak Fani, coy. Nggak ada apa-apa, Mbak Fani. lagi saya belum lihat dari kamera, mas. Kalau dipikir-pikir ini dalam juga ya, mas ya. Jadi memang enggak gitu sih, mas. Jadi memang ini tuh dalamnya tuh dasarnya tuh lumpur ya. Jadi kalau kita tenggelam pun, kita kalau nginjak
bawahnya tuh kita makin tenggelam juga mas. Karena bawahnya lumpur dalam. Celananya dipakai tuh, jangan disampirin di situ. Tuh, celananya siapa? Bapak ini kan? Bukan, ini mungkin ada orang yang habis nyawah ya mas ya. Saya kira punya bapak. Kan bapak ini punya biru-biru gitu. Astagfirullahaladzim mas. Tadi saya lihat ada keluar asap dari atas air mas, di ujung sana mas. Mana? Nggak kelihatan mas. Nggak kelihatan bapak nih. Astagfirullahaladzim. Mawujud keluar. Ini ya malamnya ada banget. Jangan bersembunyi. Hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Ini ada yang nyaut satu mas. Tapi agak jauh sih dari sini mas. Yang lain nggak mau pada jawab. Laki-laki nih sosoknya. Yang lain nggak mau pada jawab salam dari saya. Padahal mereka banyak sekali di sini mas. Bismillahirrahmanirrahim. Kiri kayak gini bapak nih. Mungkin mas. Mas Oto ngerasain apa di sini mas? Rasanya apa sih bapak nih? Merinding. Kalau merinding sih udah dari tadi. Kita wujudin satu persatu atau Lampunya bapak ini aja. atau kita wujudin yang mau wujud aja ya mas. Ya nggak apa-apa bapak nih. Oke, ini saya mau menanyakan ke sosoknya. Sebenarnya penyebab sering orang tenggelam di sini itu apa mas? Bismillahirrahmanirrahim. Aku kurang ganggu. Di sini mau penelusuran. Allahu Akbar mas. Api mas, keluar dari sana mas. Tadi di situ mas saya lihat api mas. Kok sekarang udah hilang ya mas ya? Astagfirullahaladzim. Pertanda apa ini mas di sungai ini mas? Apa sosok menunggu sungai ini mulai keluar ya mas ya? Mungkin bapak nih. Coba saya melakukan pemanggilan dulu mas. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kok saya pusing ya mas ya? Bapak nih. Iya mas, aduh. Ini saya ngerasain kayak ada itu mas. Ada apa bapak nih? Ada kerajaan gaib tapi di atas air mas. Ya bener bapak nih. Iya, dan ini sosoknya nyeremin semua mas. Tangannya ada yang panjang banget, rambutnya ada yang panjang banget mas. Aduh saya pusing mas. Aduh saya pusing bener nih mas. Aduh. Coba mewujudkan ya mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Saya tahu kamu ada di sekitar sini. Tolong mewujud, nggak usah malu-malu. Di sini saya tidak akan mengganggu siapapun. Kita bisa berteman. Keluar. Keluar. Ada yang nyaut mas. Astagfirullahaladzim. Itu mas. Mas lari mas. Mas itu apa mas? Mas ini apa mas? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah, nggak ada tangannya mas. Rambutnya jauh banget mas. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Bapak nih hati-hati bapak nih. Dengan siapa ini? Ada nama? Kamu berasal dari mana? Kok bisanya ada duduk sini? Astagfirullahaladzim mas. Jadi ini nih warga di sini nih menyebutkan ini menyangga ini mas. Astagfirullahaladzim. Iya mas, dia mewujudkan diri, menampakkan diri itu di air tuh hanya kelihatan rambutnya aja mas. Dan sosok ini bisa menyerupai manusia mas. Jadi untuk menipu orang-orang yang mau dijadikan korban di sini mas. Astagfirullahaladzim. Iya, mas, itu kok tadi saya lihat ada api mas. Di sana mas. Mana? Itu siapa di sana mas? Gak ada apa-apa kok bapak nih. Astagfirullahaladzim. Nggak usah manggil-manggil teman kamu. Aku di sini nggak bakal gangguin yang seperti kamu. Karena kamu adalah salah satu sosok yang menyebabkan orang-orang pada tenggelam di sini. Kamu tarik kakinya. Anak-anak pada berenang di sini, kamu tarik kakinya kan? Mau dijadikan apa sama kamu sebenarnya? Astagfirullahaladzim. Katanya untuk anggota mas. Jadi kayak tim-tim gitu mas. Iya, karena tadi yang saya bilang
ada kerajaan gaib di atas air, yaitu mas dihuni sama makhluk-makhluk serem seperti ini mas, dan korban-korbannya mas, dan dijadikan budak-budak juga. Bukan seperti itu. Kalau kamu caranya kayak gini, ini salah. Kamu udah beda alam dengan manusia, tapi kamu masih mengganggu manusia, itu udah jahat banget. Katanya ganggu mas, dia lagi istirahat, terus anak-anak pada berenang tuh, katanya ganggu ketenangan dia mas. Ya namanya juga anak kecil, dia nggak tahu ini tuh tempat persembunyian kamu. Banyak korban sama dia, Mbak Fani? Banyak. Mereka nggak tahu kalau yang seperti kamu tuh ada di sini. Kamu kan nggak terlihat di mata orang biasa. Namanya juga anak kecil, pikirannya belum nalar ya mas ya. Lagi juga ini kan sungai, bebas dong, nggak ada yang punya. Kamunya aja yang udah meninggal masih di sini ya mas ya. Ya kamu yang harus pergi. Ih aneh ya mas ya. Aneh banget kamu yang harusnya pergi dari tempat ini, karena ini udah bukan tempat kamu. Katanya jangan banyak bicara kamu mas, katanya kayak gitu mas. Dia nantang kita, Mbak Fani? Iya, dia nantang kita seperti itu mas. Ya kan aku ngomong apa adanya ya mas ya, bener ya mas ya. Orang ini kan alam dunia ya mas ya, tempatnya makhluk hidup ya mas ya. Dia kan makhluk yang udah mati ya mas. Yang ngapain kamu di sini? Kamu aneh. Ini alam dunia bebas ya untuk makhluk hidup. Contohnya manusia, hewan dan yang lain-lain. Kamu kan makhluk udah mati. Ngapain kamu ada dalam air? Kamunya aja aneh ya mas ya. Ih gila kamu lah, nggak jelas. Kamunya aja yang ini udah mati masih berbuat dosa. Pak, gimana dia nantang, gimana kalau kita basmi aja, Mbak Fani? Boleh. Gimana? Kita basmi, Mbak Fani? Iya. Kita hilangin aja ini apa mas? Ya, Mbak Fani. Kita cemplungin ke air apa mas? Lagi, Mbak Fani. Oh, astagfirullahaladzim. Mas. Dia kan nggak ada tangan ya mas ya? Atau kita jongkongin dia aja mas? Atau lebih baik kita netralisir aja? Mbak Fani yakin? Yakin netralisir aja ya mas ya? Ya, Mbak Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia nggak punya tangan ya mas ya, rambutnya udah panjang banget gitu. Dia menampakkan diri di dalam air itu hanya rambutnya aja yang kelihatan mas. Jadi dikira sampah ya teman-teman ya. Sekarang kamu nggak usah banyak bicara, nggak usah gangguin orang yang ada di sini. Lebih baik kamu pergi dari tempat ini, jangan kembali lagi. Kalau kamu kembali lagi nanti ini sungai saya rondap ya mas ya. Emang mempan, Mbak? Mempan aja lah mas lah. Mempan tetap. Nanti orang berenang nanti keluar usahanya jadi biar Enggak bercanda. Kita langsung hilangin aja teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Loh kok kabur mas? Loh kabur kemana ini mas? Loh. Duh, mau dihilangin malah mas. Astagfirullahaladzim. Mau dihilangin malah kabur. Kemana ini mas? Aduh. Sialan teman-teman, ini nggak beruntung ya. Mau dihilangin malah kabur teman-teman. Kita bisa lanjut besok ya mas ya, nyarinya ya mas ya, jangan sekarang ya. Aku udah capek banget soalnya mas. Itu apa, Mbak Fani? Depan, Mbak Fani? Apa sih? Iya ya mas ya, apa itu mas? Coba kita deketin, Mbak Fani. Coba deketin. Mana, Mbak Fani? Tadi ya, Mbak Fani. Apa sih mas? Oh, itu punya barang, Mbak Fani, yang Oh, tak kira apa. Duh, penelusuran malam hari ini cukup melelahkan teman-teman, karena banyak orang-orang, karena hawanya lagi panas banget di daerah ini, karena mungkin mau hujan turun ya mas ya. Tapi di rumahku panas dingin mas, kadang panas kadang dingin. kan ber-AC ruangannya, Mbak Fani. Iya. Masa panas? Ke teman-teman, saya hanya mau menyampaikan sesuatu. Kalau kalian pergi berenang ke sebuah sungai, terus ke air terjun atau ke laut, tolong lebih hati-hati lagi ya. Buat kalian kan maksudnya punya kepercayaan masing-masing, boleh percaya tentang hal gaib, boleh enggak, itu terserah kalian aja, kembali ke diri kalian masing-masing. Tapi saran saya, nggak ada salahnya kalau kita lebih hati-hati lagi, jangan terlalu sembrono, apalagi kalau mandi di curug. Curug itu kan biasanya ada di tengah-tengah hutan ya mas ya, Iya, Mbak Fani. jadi lebih bahaya lagi. Karena kalau curug yang sering curug yang maksudnya yang
jarang didatengin orang itu biasanya banyak ularnya. Buat kalian hati-hati, kalau lihat apa-apa jangan langsung penasaran diambil gitu. Kayak menyangga tadi kan, itu kalau mau nampakkan diri hanya kelihatan rambutnya aja. Namanya anak-anak kadang penasaran dikira sampah atau apa ya mas, diambil. Ternyata itu adalah makhluk gaib yang ada di sungai. Tariklah kakinya mas. Jadi buat kalian lebih hati-hati aja sih, mau percaya atau enggak itu terserah kalian masing-masing. Dan ini saya tutup dulu, next time kita bisa sambung untuk menghilangkan ceminyangga ini. Dan buat kalian yang ada di rumah, doakan saya semoga saya bisa sehat terus agar bisa melakukan penelusuran. Buat Mas Soto ada yang disampaikan? Jangan pernah dekatkan rumahnya Mbak Fani, takut dirondap. Enggak lah mas lah, enggak gitulah. Oke teman-teman, saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mas, pergi mas. Ya Mbak Fani.